阔气的院子啊！几之人荡非凡俗。突然叨扰，欢迎大驾光临。Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua, The Shape of the Wind di part keempatnya. Pada part sebelumnya, si Luo dan si Chao pergi ke rumah bordil untuk bersenang-senang. Namun si Chao tak sengaja mendengar percakapan para pejabat di kerajaan yang sedang merencanakan pemberontakan kepada kerajaan. Akan tetapi si Chao yang sedang mendengar percakapan itu akhirnya ketahuan dikarenakan si Luo yang datang menegurnya. Mereka berdua pun kini diburu oleh para pengawal pejabat kerajaan itu. Hingga mereka menemukan jalan buntu, si Luo pun kini harus bertarung melawan para pengawal tersebut. Si Luo yang terpojok tiba-tiba mendapatkan kekuatan baru sehingga ia berhasil mengalahkan para pengawal itu. Namun karena banyaknya luka yang ia alami, si Luo akhirnya pingsan karena tak bisa menahannya lagi. Si Chao kemudian membawa si Luo untuk melarikan diri dari pengawal itu. Akan tetapi para pengawal tersebut terus saja mengejar mereka. Hingga datanglah Nona Xiu yang meminta dengan baik untuk melepaskan mereka. Para pengawal itu tak menghiraukan perkataan Nona Xiu sehingga membuatnya langsung menghabisi mereka semua. Bagaimana kisah perjalanan selanjutnya dari si Luo yang kini tengah dalam keadaan pingsan. Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan si Chao yang membawa si Luo ke kediaman mereka. Si Chao yang tertidur kemudian bermimpi tentang dirinya di masa lalu, di mana ia ternyata adalah seorang putri kerajaan yang sangat merindukan ibunya. Si Chao kesal kepada ibunya karena tak pernah ada waktu untuknya. Bahkan ketika ia berulang tahun, ibunya juga tak pernah datang. Namun meskipun ibunya tak selalu datang, tetapi ibunya selalu memberikan kado spesial untuknya. Akan tetapi si Chao tak mengharapkan itu dan malah membuang kado dari ibunya. Lalu si Chao pun menghilang dari istana sehingga membuat para penjaga menjadi khawatir. Bahkan pengawal pribadi si Chao pun hampir gila karena mencari si Chao. Para pengawal istana kemudian menemukan si Chao dan memberitahunya agar menghormati dirinya sendiri. Sebab si Chao adalah satu-satunya pewaris tahta dari sang raja. Namun si Chao yang masih kesal malah menyalahkan ibunya karena terlalu sibuk. Pengawal kerajaan itu menjelaskan bahwa ibunya merupakan seorang ratu kerajaan. Sehingga sang ratu selalu pergi berkeliling menemui orang-orangnya. Ia harap si Chao bisa mengerti dengan apa yang ibunya lakukan. Akan tetapi bukannya mengerti, si Chao malah semakin marah dan menyuruh mereka untuk melepaskan gelarnya, yaitu sebagai putri kerajaan, sebab ia sudah tidak peduli lagi. Lalu ketika sedang mencoba kekuatannya, si Chao pun merasa heran karena ia tak bisa merangsang kekuatan sucinya lagi. Tiba-tiba si Chao pun terbangun dari mimpinya. Bersamaan dengan itu si Luo juga terbangun, di mana ternyata luka yang dialami si Luo kini sudah sembuh semua. Si Chao kemudian menanyakan mengapa luka si Luo bisa sembuh dengan cepat. Si Luo pun juga tak mengetahui mengapa bisa seperti itu. Ia malah mengatakan bahwa dulu ketika masih di pegunungan, semua luka yang ia alami ketika bertarung akan sembuh dengan cepat, bahkan dalam sehari. Setelah itu, si Chao pun menjelaskan apa yang terjadi semalam, di mana ia telah melihat dua pejabat kerajaan melakukan persekongkolan, yaitu Tuan Qi dan Jenderal Hangzhou, yaitu Tuan Qian Jiao. Mereka berdua sedang bersiap menculik seseorang yang penting untuk membantu promosi Qian Jiao. Si Luo yang mendengarnya kini berniat untuk membunuh mereka. Namun menurut si Chao, Qian Jiao adalah orang yang memiliki 100.000 pasukan. Akan sulit bagi si Luo untuk mengalahkannya. Sebaiknya mereka segera melarikan diri dari kota. Si Luo pun mengatakan ia akan menjadikan mereka sebagai target latihannya. Setelah itu mereka pergi menemui Nona Xiu di kediamannya. Saat masuk di dalam, mereka pun terkesan dengan halaman rumah Nona Xiu. Lalu ketika bertemu Nona Xiu, si Luo meminta maaf karena sebelumnya sudah berbuat kasar kepadanya. Setelah itu Nona Xiu memberikan mereka teh.
namun si Chao meminta agar Nona Xiu mengganti cangkir tehnya itu dengan yang kayu. Ketika si Chao meminum tehnya, ia pun langsung terkagum dengan rasanya. Si Chao kemudian meminta izin kepada Nona Xiu untuk membacakan sebuah puisi. Nona Xiu pun bersedia mendengarkan puisi dari si Chao. 饮此茶需要年代玉秀之气而成型，大陆的天明冰清。 Si Liuo yang mendengar si Chao membacakan puisinya itu merasa kesal karena ia terlalu banyak berbicara. Sementara itu, Nona Xiu yang mendengar puisi si Chao merasa kalau si Chao sepertinya berasal dari keluarga yang terkenal. Akan tetapi, si Chao pun beralasan bahwa ia hanya orang yang biasa. Ia kemudian menanyakan dari mana Nona Xiu berasal. Nona Xiu mengatakan bahwa ia berasal dari kota ini, serta mereka berdua adalah orang yang pertama kali datang di kediamannya tersebut. Nona Xiu lalu bergumam bahwa untuk melindungi mereka berdua sepertinya akan mudah ia lakukan. 既然要负责这两人的，理当一尽地主之，先找个接近他们的理由。 Setelah dari pertemuan itu, si Liuo marah kepada si Chao karena di dalam kediaman Nona Xiu, si Chao sepertinya sedang menggoda Nona Xiu. Namun si Chao mengatakan bahwa Nona Xiu sangatlah mengagumi si Liuo sebab si Liuo tinggi dan kuat serta memiliki badan yang ideal. Akan tetapi, si Liuo tidak percaya dengan apa yang si Chao katakan. Si Chao pun meyakinkan si Liuo bahwa ketika Nona Xiu berbicara kepadanya, ia selalu tersenyum, yang menandakan kalau Nona Xiu itu memang mengaguminya. 大哥挺拔威武，是了不起的男子汉。真的，他真的夸我好啊！ Melihat reaksi si Liuo membuat si Chao kesal sebab selama ini ia sudah melakukan banyak hal untuk si Liuo. Namun si Liuo tak pernah sekalipun memuji dirinya. Liuo kemudian mengatakan bahwa jika saja si Chao tidak mendapatkan uang sebelumnya, mungkin mereka tak akan seperti sekarang. Mereka bisa makan, minum, dan bersenang-senang bersama. Si Liuo akhirnya berterima kasih kepada si Chao. 别生气，是旁人若不说着，不像我。 Lalu saat mereka sedang duduk di pinggir danau, Nona Xiu datang menghampiri mereka. Ia meminta maaf karena sudah membuat mereka menunggu lama. Si Liuo kemudian meminta si Chao menemani Nona Xiu, sementara ia akan pergi mencari kendaraan untuk mereka. Nona Xiu lalu bertanya apakah si Chao juga akan ikut memburu harta karun. Si Chao pun mengatakan bahwa ia akan ikut membantu si Liuo karena ini adalah kesempatannya untuk berkontribusi. 族物来探宝吧。 Lalu saat si Liuo datang, ia melihat si Chao dan Nona Xiu yang sedang berpegangan tangan. Hal itu pun membuat si Liuo cemburu dan kembali memarahi si Chao. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua The Shape of the Wind di part ketiganya. Nantikan terus perjalanan dari Donghua ini ya, karena pastinya ceritanya akan semakin seru. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.